Nah, jadi ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah sesungguhnya bagi Allah itu ada makhluk di langit dan ada makhluk di bumi. Tentunya kalimat man itu kembali kepada makhluk yang berakal, bahwa makhluk hidup, maksudnya makhluk hidup, terutama yang di langit. Man ini ya, kalau yang ada di langit adalah malaikat ya. Jadi disebutkan kenapa malaikat lebih awal dalam Al-Quran, tentunya melihat kemuliaannya malaikat. Wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Nah, man di sini tentunya ya makhluk hidup yang ada di bumi itu siapa? Khususnya adalah yang berakal, yaitu manusia dan jin itu berada di bumi. Nah, selain itu di bawah kekuasaan manusia dan jin, makhluk yang tidak berakal atau benda mati atau tumbuh-tumbuhan itu kan di bawah kekuasaan manusia dan jin, maka tidak disebutkan, tidak memakai domir ma ya, tapi domirnya pakai domir man, menunjukkan bahwa ini adalah makhluk yang berakal, yang ada di langit, ya man fis samawati. Dan tentunya siapa yang di langit, yaitu malaikat. Dan langit itu kan berlapis-lapis. Oleh karena itu Al-Quran selalu menyebutkan dengan jamak, kalimat jamak, kalimat plural ya, karena langit itu berlapis-lapis. Kemudian man itu bisa saja yang di langit mungkin dalam galaksi yang lain ada kehidupan, mungkin ada alien. Nah, bisa saja ya, bisa saja. Nah, ini kan Fadli kan makhluk alien. Alien akhirnya turun jadi ulen. Jadi itu perubahannya, kalau tasrifnya itu bagaimana alien jadi ulen? Musogor. Nah, ini. Jadi bisa saja selain malaikat yang di langit, bisa saja alien, mungkin dalam galaksi lain. Jadi galaksi itu adalah satu bentuk kelompok benda-benda langit. Kalau galaksi yang kita tempati tentunya pusatnya adalah matahari, kemudian dikelilingi oleh beberapa planet. Itu baru satu, itu pun sudah sangat besar. Di sana mungkin di langit yang lain ada galaksi yang seperti kita ini, yang dan ratusan dan jutaan yang tidak diketahui. Jadi kalau kamu itu dilihat dari bulan atau dari langit saja, itu kamu ya kayak semut lemah, nggak punya kekuasaan apa-apa. Jadi ala inna lillahi man fis samawati. Jadi bagi Allah itu, ketahuilah sesungguhnya bagi Allah itu ada makhluk yang ada di beberapa langit, lapisan langit ya. Dan tentunya ada sebagian nabi yang sampai saat ini masih hidup ya, sampai saat ini masih hidup ya, adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris, itu masih hidup, direwetkan masih hidup. Nabi Isa diangkat ke langit ya, dan Nabi Khidir membara di sekitar pantai, jadi penjaga laut. Jadi penjaga laut itu Nabi Khidir, penjaga hutan Nabi Ilyas ya. Wa man fil ardi, dan ada makhluk yang ada di bumi, yaitu ya manusia, jin, itu ada di bumi. Abidan wa mulkan wa khalqan. Jadi bentuknya adalah hamba ya,
ya kita itu. Wa milkan, yang dimiliki. Yang dimiliki ya benda-benda ya makhluk hidup yang selain manusia dan jin, ya bisa saja hewan, bisa saja tumbuhan, wa khalqan, dan ciptaan selain yang makhluk hidup, bisa saja batu, tanah, segala macam. Wa ma yattabi'ul ladzi ya'buduna min dunillah, dan mereka itu tidak menyembah selain Allah. Tidak menyembah selain Allah, hakikatnya bahwa semua makhluk itu mengimani adanya Allah. Sebagaimana manusia itu sebelum diturunkan di muka bumi ini, maka akal kita itu ditanya oleh Allah. Qala atashhadu anni rabbukum qalu bala. Ya, ruh kita itu ditanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Ya, maka mereka, ruh-ruh kita menjawab, iya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, cuma ketika sampai ke bumi, ternyata manusia mungkin hidup ditakdirkan di lingkungan yang non muslim, ya akhirnya jadi Nasrani, jadi Katolik, Kristen. Pada hakikatnya awalnya manusia itu yuladu ala fitrah, jadi dilahirkan atas kesuciannya, ketabiat aslinya. Tabiat aslinya manusia adalah mengenal Allah. Cuma karena lingkungannya, orang tuanya Kristen, akhirnya menjadi ikut Kristen, terpengaruh oleh lingkungan. Ya, awalnya kita mengenal Allah. Kemudian karena kita tergoda oleh dunia, kita banyak memikirkan harta, banyak memikirkan yang lain, urusan-urusan duniawi, sehingga kita lupa kepada Allah, terpengaruh oleh lingkungan. Jadi baik lingkungan orang tua, lingkungan pekerjaan, yang membuat kita lupa kepada Allah. Oleh karena itu kita kan selalu untuk menuntut ilmu agama supaya apa? Supaya kembali kepada fitrah. Supaya agama itu menuntun kita, Al-Qur'an menuntun kita, hadis itu menuntun kita supaya tetap mengenal Allah, jangan sampai melupakan asal usul kita itu dari mana, diciptakan siapa. Maka kita dianjurkan untuk mesantren, untuk ngaji, untuk apa? Mengembalikan jati diri manusia itu sendiri. Yang mana jati diri manusia itu hakikatnya awalnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintu syuraka alahu alal haqiqat ta'ala ala andalik. Jadi mereka hakikatnya tidak menyembah selain Allah, yang berupa apa? Berupa berhala, sekutu-sekutu yang lain yang menyekutukan Allah. Kita tidak mengenal berhala, tidak mengenal Tuhan selain Allah. Adapun ketika manusia itu kok menyimpang menyembah Tuhan selain Allah, ya tadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh lingkungan, baik itu adalah orang tua ataupun tempat di mana kita itu tinggal. Innama yattabi'una fi dzalika illa dhanna. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak mengikuti dalam menyembah berhala kecuali hanya prasangka saja. Aidzannahum annaha alihatun tasfa'u lahum. Berarti apa? Perkiraan mereka bahwa berhala itu adalah Tuhan yang memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi sama kan ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, pergi ke atas gunung di gua, melihat matahari. Oh, ini mungkin Tuhan saya sangat besar, panas, bisa menyinari bumi. Kemudian di sore hari ternyata matahari itu tenggelam. Maka
oh kok matahari kok tenggelam, apa Tuhan kok tenggelam? Nggak mungkin sifatnya Tuhan itu tenggelam, menghilang. Ketika melihat bintang, oh ini Tuhan saya mungkin kelap-kelip. Oh ternyata hilang juga, redup. Nah, redup, maka Tuhan redup. Nah kemudian melihat bulan purnama, oh ini mungkin Tuhan saya. Ternyata ditungguin sampai pagi, menghilang. Nah ini ya prasangka-prasangka yang muncul pada diri manusia, ya, pada diri manusia, sehingga mengira bahwa hal-hal seperti itu yang memiliki manfaat kepada kita dianggap sebagai Tuhan, Maka orang-orang dahulu ketika melihat misalkan batu ternyata memiliki energi, atau mungkin kemudian pepohonan kok merasa ada kekuatan tertentu, maka disembah. Maka ada ajaran animisme, dinamisme, menyembah nenek moyang yang katanya dulu itu bahwa ada kekuatan di pohon, di batu, di gunung, akhirnya disembah seperti itu. Mungkin kamu ketika misalnya masuk ke dalam pedalaman Afrika atau pedalaman Irian Jaya di sana, orang masyarakat sana itu belum pernah melihat HP, kok kemudian kamu tunjukkan kok HP itu bisa berbicara, bisa bersuara, bisa saja HP itu disembah oleh mereka. Ya, karena wah ini aneh, hal yang aneh. Jadi orang-orang dulu itu seperti itu. Sesuatu yang sekiranya aneh disembah, aneh memiliki kekuatan, bisa apa disembah. Nah itu semua hanya prasangka mereka, prasangka orang-orang terdahulu bahwa orang-orang makhluk-makhluk seperti itu dianggap sebagai Tuhan yang bisa menolong. Ketika Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhalanya kaum kerajaan Namrud, ya, kemudian dihancurkan. Maka pasukan Namrud itu datang, dan Ibrahim itu menggantungkan kampaknya yang untuk menghancurkan berhala itu digantungkan di leher berhala yang paling besar. Kemudian dia sisakan, tidak dihancurkan. Ketika pasukan Namrud datang, ya Ibrahim, siapa yang menghancurkan ini semua? Tuh berhala yang paling besar, dia berkalungan kampak. Kata pasukan Namrud, mana mungkin berhala itu dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak, kok menghancurkan? Ditembak lagi sama Ibrahim. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, kok kamu sembah? Dengan logika. Kalau seandainya memang nggak bisa bergerak, nggak bisa menghancurkan yang lainnya, kenapa kamu sembah? Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya pada Allah cukup kita ajak berdialog dengan logika saja. Tidak usah muluk-muluk pakai dalil. Dalil saja mereka nggak percaya kepada Quran dan hadis. Buat apa? Ya, jadi dengan logika lagi. Wa innamahum illa yakhrusun yakdzibuna fi dzalik. Sesungguhnya mereka itu melainkan hanya berbohong. Yakhrusun ay yakdzibuna fi dzalik, berbohong. Jadi kalau misalnya pohon besar kemudian bebatuan disembah dan mereka itu memiliki madharat dan manfaat, ya itu sangat bohong besar. Karena begitu banyak kekurangannya, dan Tuhan itu tidak memiliki kekurangan apa-apa. Sifatnya Tuhan itu seperti itu. Misalkan Isa Al-Masih atau yang terkenal dengan Nabi Isa kemudian dianggap jadi Tuhan oleh sebagian orang. Masa Tuhan itu dilahirkan? Kan nggak mungkin Tuhan itu dilahirkan.
Kemudian Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, itu lebih dahulu bumi daripada Tuhannya. Masa Tuhan akhir diciptakannya daripada bumi, kan nggak asik ya. Jadi masa Tuhan dilahirkan kemudian lebih awal bumi penciptaannya daripada Tuhannya, itu kan aneh. Sifat Tuhan tidak demikian. Nah itu. Kemudian Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Nanti juga berarti ada Tuhan mertua, ada Tuhan cucu. Ini kan seperti itu. Dengan logika lagi tentunya. Ya, kalau kita tentunya keyakinan kita bahwa Nabi Isa adalah sebagai seorang nabi, bukan Tuhan, seperti itu. Nah. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Jadi dia atau zat yaitu Allah yang menjadikan kalian itu malam, litaskunu fihi, supaya kalian itu tenang, anteng ya pada malam hari. Jadi Allah, hikmahnya Allah menciptakan malam itu supaya manusia itu tenang, bisa istirahat. Kalau misalkan dalam sehari penuh siang terus, kapan kamu bisa istirahatnya? Nggak ada ketenangan, maka perlu ketenangan, maka dijadikan gelap supaya kamu itu bisa istirahat, bisa tenang. Wan nahara mubsira, dan Allah jadikan siang itu sebagai yang menerangi, yaitu terang, ya, mubsira, memperlihatkan. Isnadul ibsari ilaihi majazun li'annahu yubsaru fihi. Jadi penyandaran makna lafaz ibsar, yaitu memperlihatkan, itu sebagai majaz bahwa pada siang hari itu kita itu bisa melihat. Allah menjadikan siang supaya kamu bekerja, supaya kamu beraktivitas, supaya kamu belajar, supaya kamu mencari rezeki. Nah itu diciptakannya siang. Sehingga bahwa hikmah penciptaan malam dan siang tentunya itu kembalinya manfaatnya bagi manusia itu sendiri. Inna fi dzalika la ayatin dalalatin ala wahdaniyatihi ta'ala liqaumin yasma'un sima'ata tadabburin wa ti'adin. Sesungguhnya itu semua adalah tanda-tanda atas keesaan Allah, atau keesaan Allah, bahwa tidak ada zat yang bisa mengatur semua itu melainkan hanya Allah semata. Ya. Manusia mengatur bumi ada batasnya. Kalau seandainya manusia memang pengatur mutlak di muka bumi ini, tentunya dia bisa mencegah tsunami, bisa mencegah banjir, bisa mencegah gempa bumi. Tapi buktinya manusia tidak bisa mencegah itu semua. Ini terbukti bahwa bukan manusia yang berkuasa, yaitu ada zat yang maha kuasa yang mengatur segalanya, dan itu hanya zat yang maha esa, yang tidak ada duanya. Kalau seandainya Tuhan itu banyak atau dua saja, nanti tentunya akan saling berebutan mengatur. Misalkan Tuhan yang satu menginginkan sekarang harus musim hujan, Tuhan yang satu tidak, jangan. Nah, nanti berebut. Biar saja manusia itu misalkan dalam musim dingin, yang Tuhan lain pinginnya musim panas. Nah ini kan nanti aneh kalau misalnya Tuhan itu lebih dari satu, artinya lebih dari keesaan satu itu. Dan satunya Tuhan, esanya Tuhan tidak seperti satunya makhluk. Ya, ingat bahwa Allah itu satu bukan berarti bilangan yang seperti kita gambarkan. Esanya Allah, satunya Allah tidak seperti satunya makhluk. Kalau satunya makhluk tentunya kan terwujud dalam penglihatan kita. Tapi keesaan Allah tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa Allah itu selalu mukhalafatul lil hawa. Jadi
adanya alam semesta ini menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada sekutu yang mengatur perputaran alam semesta ini. Ya, tidak ada yang menyaingi, tidak bisa disaingi dengan patung berhala, tidak disaingi dengan kekuatan pohon, tidak bisa disaingi dengan matahari. Nah, semuanya itu ada permulaan dan pengakhiran, maka itu bukan ciri-ciri Tuhan. Kalau seandainya misalkan batu dijadikan berhala, kok batu kok Tuhan kok dibuat oleh manusia, itu kan tidak masuk akal. Sering saya ceritakan gitu kan, Sayyidina Umar suatu saat pernah ketawa. Karena apa? Karena melihat kelakuan bodohnya dia. Dia membuat berhala dari roti, disembah pagi dan sore. Ketika lapar, berhalanya dimakan rotinya. Nah, ketawa dia, masa Tuhan bisa dimakan, masa Tuhan dibuat dari roti, nggak masuk akal lagi. Maka dia ketawa. Nah, jadi sifat ketuhanannya Allah itu Maha Esa. Maha Esa tentunya tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menandinginya. Liqaumi yasma'un sima'a tadabburin wa ti'adin. Nah, semua itu petunjuk bagi kaum yang mau mendengarkan, bagi kaum yang mau mendengarkan dengan berpikir, wa ti'adin, dan mengambil pelajaran. Maka kita itu dikaruniai akal, otak itu untuk supaya kita gunakan potensi akal itu untuk bertadabbur, untuk berpikir, menambah ilmu, menambah wawasan yang meningkatkan keimanan kita, Ya, wallahu a'lam bishawab.